of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, pandang Tuhan dengan kacamata rohanimu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan seperti ini. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Katakan, sepanjang umur hidupku, all my life you have been faithful. All my life you have been faithful. Engkau setia sepanjang umur hidupku. All my life you have been so good. Setiap nafas yang aku hirup, aku akan menyanyikan kebajikan Tuhan seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. For you have been faithful and good to me. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berbicara kepada hamba-hamba-Mu hari ini, setiap umat-Mu yang ada di tempat ini hari ini Tuhan. Tuhan nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Ceritakan kebajikan-Mu yang pernah Engkau lakukan di masa-masa lalu. Tuhan ceritakan supaya kami juga bisa menceritakan kepada anak cucu kami Tuhan. Tuhan ingatkan kami akan kebajikan, kemurahan, kesetiaan-Mu sekalipun kami melewati badai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Siapkan hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap diberkati sama-sama katakan amin. Saudara, sebelum saudara duduk, kasih selamat datang kepada satu sama lain. Gak usah keluar dari bangku saudara, pandang satu sama lain, katakan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara diberkati Tuhan hari ini. Amin. Saudaraku, sepanjang umur hidup kita, firman Tuhan tadi dalam lagu pujian tadi dikatakan, Tuhan menunjukkan kebajikan Tuhan. Minta supaya Roh Kudus menceritakan kembali kepada kita tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari, terutama ketika saudara sedang mengalami goncangan di dalam hidup. Supaya Tuhan kembali ingatkan, ceritakan pengalaman-pengalaman di masa lalu. Saudaraku, Alkitab penuh dengan cerita-cerita, kenyataan-kenyataan, semua para tokoh-tokoh iman di masa lalu. Mereka yang sudah melewati begitu banyak perkara. Dan Tuhan lakukan kepada mereka, Tuhan juga akan lakukan kepada saudara. Saudaraku, kita belajar dari waktu ke waktu diingatkan kembali karena manusia cenderung untuk lupa. Saudaraku, kita masih ingin melihat dan merenungkan apa yang kita belajar dari 2 minggu yang lalu. Saudaraku, ketika apa yang dituliskan saudara yang mau lihat kembali nanti di dalam Kisah Rasul 27, ketika Paulus bersama dengan beberapa orang yang ada di dalam kapal itu terhempas, digoncang balikan oleh angin badai yang begitu kerasnya, yang ingin menunjang balikan, menghancurkan perahu hidupnya. Saudaraku, dalam keadaan semua seperti itu, Paulus berpegang kepada satu perkara. Jauh sebelum dia naik ke kapal itu, Tuhan sudah tampil kepada Paulus. Dan Tuhan katakan gini, Paulus, seperti apa yang kau lakukan di hadapan para orang-orang di Yerusalem, aku juga akan buat engkau berdiri di hadapan para raja-raja, orang-orang besar di Roma. Itu ditulis di dalam Kisah Rasul 23. Sebelum Paulus menginjakkan kakinya ke atas kapal, Tuhan sudah menetapkan satu perkara. Engkau akan berdiri di Roma di hadapan raja-raja. Dalam perjalanan menuju ke Roma, perahu hidupnya digoncang balikan, dihempas dengan badai, begitu luar biasanya. Sampai Alkitab di dalam Kisah Rasul 27 berkata begini, Paulus dan semua awak kapal tidak dapat lagi mengendalikan perahu itu. Perahu itu digoncang, diombak-ambikan, dihempas oleh badai yang begitu kuat.
Dan kami membiarkan, kata firman Tuhan, perahu itu bergerak sesuka hatinya. Karena begitu kuatnya gelombang yang dihadapi Paulus. Saudara pernah mengalami hidup seperti ini? Di mana saudara nggak bisa lagi mengendalikan kejadian yang terjadi dalam hidupmu. Begitu beratnya kejadian itu. Sampai saudara pasrah total. Yang akan terjadi ya terjadilah. Karena betul-betul berat. Beberapa kali di dalam hidup saya mengalami betul-betul seperti ini. Saya terbangun di tengah malam, ketakutan sampai keringat dingin, saudaraku. Betul-betul saya mengalami sepertinya besok akan mati, besok akan hancur. Dan kalau saya sendirian, mungkin itu lebih mudah untuk dihadapi. Tetapi kadang ketika kita punya istri, punya anak, punya tanggungan, punya ini yang harus diberi makan. Saudaraku, ketika hempasan itu terjadi dalam hidup saudara, saudara nggak akan mudah menerima hal seperti itu. Para pria di tempat ini tahu apa yang saya sampaikan. Para orang tua tahu persis apa yang saya maksudkan. Karena betul-betul kita dari waktu ke waktu bisa mengalami seperti ini. Paulus mengalami hal seperti ini. Ketika perahunya digoncang balikan dan dia nggak tahu apa yang harus dia perbuat. Dia pasrah total. Tapi dia ingat satu janji. Dan karena satu janji inilah sampai akhirnya perahu itu berlabuh. Dan Paulus menginjakkan kakinya di Roma. Berbicara kepada raja-raja, kepada para pembesar. Semua terjadi karena satu perkara. Karena sebuah janji. Kalau Tuhan yang berkata, Tuhan akan genapi. Sampai menuju kepada rencana Tuhan. Saudaraku, kita juga sudah belajar di dalam perjalanan itu. Paulus mengandalkan satu alat di dalam hidupnya. Semua pelaut-pelaut handal, dia mengandalkan satu alat ketika ombak datang. Ketika segala sesuatu terjadi. Saudaraku, di tengah lautan, sama seperti di udara yang begitu pesawat yang ada di udara. Saudara nggak bisa lihat di mana kiri, di mana kanan. Di mana ada apa tanda-tanda, semuanya gelap gulita. Apalagi ketika angin badai menerpa. Begitu dijungkar balikan, tiba-tiba perahu mukanya ada ke sana. Dijungkir balikan perahu mukanya ada ke sini. Diombang ambingkan. Saudaraku, satu perkara, satu alat yang tidak akan pernah terpengaruh. Tidak akan pernah berdusta. Itu yang disebut kompas. Kompas akan terus mengarahkan utara di sana. Sekalipun dibelokkan, dia akan katakan utara di sana. Dijungkir balikan, dia akan berkata utara di sana. Saudaraku, itulah ciri daripada satu alat ini, kompas. Dan ini dipakai untuk andalan bagi semua pelaut. Paulus membuka kompasnya. Dia berlutut di hadapan Tuhan Allahnya. Dan Tuhan Allahnya membicarakan kembali. Apa tujuan Tuhan bagi Paulus? Tuhan katakan, bukankah aku yang sudah berkata di dalam sebelum kau menginjakkan kaki di atas perahu, bahwa engkau akan berdiri di Roma. Paulus diyakinkan kembali, Paulus diteguhkan kembali bahwa dia akan sampai di Roma. Sekalipun angin badai gelombang begitu kuatnya menghempas perahu hidupnya. Dan dia berani katakan kepada semua awak kapal, jangan takut. Karena kita akan sampai ke Roma. Karena Tuhan, karena aku sudah buka kompasku. Saudaraku, satu perkara yang kita harus ingat lagi. Kompas tidak akan mengambil keputusan buat saudara. Kompas hanya memberitahu di mana utara, di mana selatan, di mana barat, timur, dan sebagainya. Kompas hanya menunjukkan arah. Saudaralah yang harus menetapkan satu keputusan. Saya harus tetap pergi ke utara. Saya harus tetap pergi ke barat atau ke timur dan sebagainya. Dan itu keputusan yang saudara sendiri harus ambil. Kompas tidak akan mengambil keputusan ini. Saudaraku, gereja Tuhan perhatikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan membisikkan saudara tentang kebenaran. Akan mengingatkan saudara akan semua perkataan firman Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan mengambil keputusan bagi saudara. Saudara sendirilah yang harus mengambil keputusan untuk hidupmu. Untuk langkah selanjutnya. Tuhan akan katakan ini kebenaran. Tapi kalau saudara tidak mau memilih untuk berjalan menuju kepada kebenaran. Itu keputusan saudara sendiri. Sebagai hamba Tuhan. Tugas saya sebelum saya dipanggil pulang
adalah membicarakan kembali, menegaskan kembali, mengingatkan kembali kepada gereja Tuhan apa yang firman Tuhan sudah sampaikan, supaya gereja tahu ini kebenaran, ini arah tujuan. Tetapi saudara harus ambil keputusan sendiri. Saya tidak akan mungkin mampu dan sanggup mengambil keputusan buat saudara. Saya nggak punya hak untuk ambil keputusan itu. Tapi saya punya kewajiban untuk membicarakan ini terus menerus supaya saudara sampai kepada tujuan. Tentang sampai kepada tujuan itu janji Tuhan. Tetapi saudara harus mengambil keputusan. Dengarkan apa yang firman Tuhan ingin sampaikan. Nah saudaraku, dalam perjalanannya ketika diombang-ambingkan, 2 minggu yang lalu kita juga melihat dari Yesaya 43. Tuhan katakan di dalam Yesaya 43, ketika engkau berjalan melalui air, ketika engkau berjalan melalui sungai-sungai, bahkan ketika engkau berjalan melalui api. Saudaraku, tadi lagu yang baru saja kita nyanyikan, dikatakan gini, gimana awalnya? I love you, I love your voice, you have led me through the fire. Aku cinta akan suaramu, engkau menuntun aku menuju kepada api. And in darkness night, you are close like no others. Dalam waktu-waktu yang sangat gelap, engkau dekat denganku, tidak seperti yang lain. I've known you as a father, I've known you as a friend. Aku kenal engkau sebagai bapa, aku kenal engkau sebagai teman. All my days, and I will sing all the goodness of God. Dan aku akan menyanyikan kebajikan Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Sepanjang umur hidupku, engkau begitu baik, engkau begitu setia. Every breath that I am able, and I will sing all the goodness of God. Saudaraku, orang-orang itu sudah melewati badai, melewati bahkan dituntun melewati api. Dan disitulah mereka melihat kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan belajar satu aplikasi dari kebenaran firman Tuhan ini. Coba lihat Matius 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8, silakan. Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kalau saudara lihat dari terjemahan lain, dikatakan gini, blessed is he who is pure in heart. Diberkatilah orang-orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan, saudara semua akan berjalan melalui air. Bahkan Tuhan izinkan engkau akan berjalan menyeberangi sungai-sungai. Bahkan akan ada waktunya engkau akan berjalan melalui api. Sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan betul-betul seperti yang saya sudah sampaikan 2 minggu lalu. Saya ingin tegaskan sekali lagi. Jangan pernah ambil jalan pintas untuk melewati, untuk menghindari air, menghindari api. Karena Tuhan berkata, engkau akan berjalan melalui air, melalui api, bahkan melalui sungai-sungai. Dan engkau akan melihat penyertaan Tuhan. Bagaimana saya akan bisa melihat penyertaan Tuhan? Matius 5 ayat yang ke-8 berkata gini, dalam satu khotbahnya, di dalam khotbah yang terkenal, khotbah di bukit, atau ucapan bahagia. Yesus mengajarkan apa-apa yang menjadi kebahagiaan orang benar. Salah satunya, Tuhan Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena orang-orang ini akan melihat Tuhan. Ketika Paulus dihempas oleh badai, di dalam Kisah Rasul 27, ada satu perkara yang dituliskan di dalam Kisah Rasul 27. Saudara nanti bisa lihat sendiri. Saudaraku, ada waktunya bahan-bahan, barang-barang yang berguna dilepaskan ke lautan. Supaya perahu itu ringan tanpa beban barang-barang seperti ini. Bahkan kemudian saudara akan melihat, ada gandum, ada bahan makanan sekalipun terpasang
paksa dilepaskan, dibuang ke laut. Supaya perahu itu makin ringan. Setelah itu berlabuhlah perahu itu ke tujuan di Roma. Saudaraku, kita melihat dalam hidup saudara dan saya, murni artinya ada perkara-perkara yang tidak berkenan, yang tidak diperlukan untuk perjalananmu menuju kepada tujuan Tuhan. Ada perkara-perkara yang Tuhan akan tunjukkan kepada saudara. Dan saudara harus sendiri mengambil keputusan untuk membuang sendiri perkara-perkara itu. Kalau saudara tidak mau membuang perkara-perkara itu, karena you are too, terlalu mencintai hal-hal itu. Maka perkara-perkara itu akan terus ada pada saudara. Saudaraku, gereja Tuhan yang akan melihat Tuhan, bahkan melihat Tuhan di tengah badai, adalah orang-orang yang murni hatinya. Perkara-perkara yang tidak berkenan, yang Tuhan tunjukkan kepada saudara hari-hari ini, ambil dengan tanganmu sendiri. Kompas tidak akan mengambil keputusan. Kompas hanya menunjukkan di mana utara, selatan, barat, dan timur. Saudara sendirilah yang harus mengambil dengan tanganmu sendiri, kekuatanmu sendiri. Lemparkan ke laut. Buang perkara-perkara ini. Ada beberapa perkara di dalam hatimu, di dalam hati saya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini membuat hati saya tidak murni di hadapan Tuhan. 2 minggu yang lalu saya sampaikan kepada saudara, mungkin saudara masih ingat, saudara bisa lihat juga di archive di YouTube GB Intermark. Saudaraku, Tuhan tegur saya melalui perkara-perkara sederhana untuk menunjukkan betapa cacat yang ada di dalam diri saya. Supaya saya berani mengambil keputusan untuk buang semua itu. Saudaraku, Efesus 5 berkata begini. Tujuan Tuhan adalah mempersiapkan jemaat yang kudus, tanpa cacat, tanpa celah, atau yang serupa seperti itu. Supaya gereja itu cantik di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Ya, secara sederhana, dan ini aplikasi yang saya rindu saudara ingat betul-betul. Bagaimana saudara bisa murni di hadapan Tuhan. Saudara bisa melihat Tuhan di tengah-tengah badai. Bahkan di tengah-tengah api. Ketika engkau berjalan melewati api. Firman Tuhan di Yesaya 43 katakan, aku akan ada di sana. Tuhan akan menyertaimu. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini dari satu pengalaman seorang imam yang bernama Imam Ezra. Ya. Kita sudah di Morning Dew saya bahas pengajaran tentang kitab Ezra ini, sekarang sudah sampai kitab Ezra. Saudaraku, kita akan lihat secara perlahan-lahan. Ya, saya ingin ceritakan sedikit latar belakangnya. Ya, nanti coba disiapkan Ezra 8. Saudaraku, pada zaman pemerintahan kerajaan Persia dimulai pada waktu itu pada zaman Kores awalnya. Kores mempunyai satu cita-cita, yaitu bukan cita-cita, dia mempunyai satu visi dari Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan, yaitu untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Dan Kores mengumpulkan orang-orang Yahudi untuk kembali meninggalkan Persia, menuju kepada ke Yerusalem untuk membangun bait Allah di Yerusalem, membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Kores bayar semua harganya, semua perlengkapannya disediakan oleh kerajaan Persia. Beberapa waktu lamanya kejadian ini terus terjadi. Raja berganti raja. Kores digantikan oleh anaknya terus sampai terakhir menjelang akhir-akhir. Ada seorang raja dari Persia bernama Raja Ahasiweros. Sekarang pembangunan rumah Allah di Yerusalem sudah hampir selesai. Sekarang pada waktu itu harus dikirim seorang untuk mengatur tata ibadah di dalam rumah Allah. Maka dipilihlah seorang yang bernama Ezra. Ezra adalah seorang imam, dipilih pada zaman Ahasiweros, dikirim kembali ke Yerusalem untuk mempersiapkan dan mengadakan tata ibadah di Yerusalem. Kemudian sebelum Ezra dikirim kembali, Ahasiweros berkata begini, Ezra,
ada perabot-perabot rumah Allah yang disita, diambil, dirampas pada zaman Babylonian. Pada zaman Babel pada waktu itu. Semua perkakas dalam rumah Allah yang ada di Yerusalem dirampas dan dibawa ke Babel. Perkakas-perkakas rumah Allah ini semuanya terbuat dari emas murni. Sangat berharga, sangat besar-besar dan nilainya tidak terhingga. Begitu luar biasanya. Disimpan baik-baik sejak zaman Nebukadnezar. Dan terus disimpan sampai ketika Ahasiweros duduk memerintah sebagai Raja Persia. Kemudian Ahasiweros berkata begini, aku kembalikan semuanya ke rumah Allah di Yerusalem. Dan cara mengembalikannya gimana? Esra, kamu harus pikul bersama dengan orang-orang Yahudi, para imam, para Lewi dan sebagainya. Bawa kembali semua perabot-perabot rumah Allah dari Persia. Dituntun, dibawa, dipikul kembali ke Yerusalem. Saudaraku, Persia itu yang sekarang disebut Iran. Yerusalem ada di tanah Kanaan, di Israel. Saudara bisa bayangkan perjalanan yang cukup jauh, entah berapa bulan lamanya. Dia harus pikul perabot-perabot rumah Allah yang terbuat dari emas. Semua barang-barang berharga. Dan pada waktu itu, sejak pertama kali pembangunan rumah Allah dimulai, ada begitu banyak orang-orang yang membenci rencana Tuhan ini. Mereka berkali-kali ingin membobol, mereka berkali-kali ingin mengganggu dan menghasut, bahkan melemahkan, merusak tujuan yang Tuhan ingin kerjakan. Dengan berbagai cara, kalau saudara perhatikan dari kitab Nehemia, kemudian kitab Esra, saudara akan melihat berkali-kali orang-orang seperti Sanballat, Tobia dan sebagainya. Mereka terus-menerus menghantam dan ingin menghancurkan rencana agung yang Tuhan sedang kerjakan. Saudaraku, kalau saudara sekarang sebagai imam Esra, saudara mempunyai tugas dari Raja Persia untuk memulai ibadah. Dan untuk memulai ibadah, maka semua perabot-perabot rumah Allah itu harus dibawa kembali ke Yerusalem, ke dalam bait Allah. Dan saudara tahu persis musuh-musuh yang ingin menggagalkan, ingin menghancurkan hidupmu, ingin mencuri dan terus membinasakan, itu ada di setiap jalan, setiap waktu dalam hidupmu. Kira-kira bagaimana perasaan saudara? Saudara akan ketakutan sama seperti apa yang dialami oleh Esra. Dia takut untuk pergi membawa perabot-perabot rumah Allah yang begitu berharga kembali ke Yerusalem. Saudaraku, dalam ketakutan ini, Esra punya pilihan. Kompas hanya memberikan pilihan. Kompas tidak mengambil keputusan. Saudaraku, pilihannya adalah salah satu pilihan yang paling sederhana. Gak usah tanggung semua ini. Berjalan, melingkar, lewati, jangan lewati badai, menghindari badai. Caranya bagaimana? Minta tolong sama raja. Ngomong sama raja bahwa ini berat, perlu penjagaan, perlu forerunner daripada kerajaan Persia. Perlu dijaga ketat oleh tentara-tentara kerajaan Persia supaya tidak ada maling, tidak ada perampokan di tengah jalan. Kira-kira kalau saudara dan saya menjadi Esra, timbul bisikan ide seperti itu. Kira-kira make sense atau enggak? Make sense saudaraku. Karena ini tugas dari raja. Raja sendirilah yang memerintahkan untuk melakukan ini. Sekarang dia tahu persis dengan akal sehatnya bahwa musuh-musuhnya ada di segala tempat, di setiap penjuru dan ingin menggagalkan. Salah satu yang paling sederhana adalah apa? Minta tolong. Minta bantuan kepada raja. Coba lihat. Esra 8, perhatikan pelan-pelan ayat 21 sampai 23. Esra 8 ayat ke-21. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan,
Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Suaranya kurang bagus ya Aaron. Saudaraku, coba perhatikan sekali lagi Esra 8 ayat 21. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan bagi harta benda kami. Perhatikan ayat 22. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohon hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Saudaraku, perhatikan pelan-pelan. Ini bicara mengenai satu perkara, karakter yang sangat-sangat penting supaya saudara sungguh-sungguh betul-betul mengerti kebenaran ini. Firman Tuhan tadi di Matius 5 berkata begini, hanya orang yang murni hatinya yang akan melihat Allah. Saudara sebentar lagi akan melihat Tuhan di dalam tengah-tengah badai. Bahkan di tengah-tengah api sekalipun engkau akan melihat Allah. Kuncinya satu perkara. Pastikan hatimu murni di hadapan Tuhan. Saudaraku, Esra sedang melangkah berjalan masuk ke dalam badai. Dia akan masuk menginjakan kakinya di tengah-tengah api mara bahaya dalam hidupnya. Dia mempunyai tugas, dia tahu persis tugasnya adalah ke Yerusalem. Membawa perabot rumah Allah dan mengadakan ibadah di Yerusalem. Dia juga tahu bahwa di tengah jalan akan ada ribuan orang yang ingin mencelakakan dia. Ingin menghancurkan hidupnya. Dia punya pilihan. Andalkan manusia atau tidak andalkan manusia. Secara akal sehat, minta tolong kepada raja itu adalah jalan yang paling sederhana. Paling make sense. Menghindari badai dan minta tolong. Hai Raja Ahasiweros. Bukankah atas perintahmu aku pergi berjalan menuju ke Yerusalem? Sekarang tolong kirim pasukan dari kerajaan Persia untuk mengawal aku. Tetapi Esra mempunyai satu sikap hati yang begini. Dia katakan ini, aku malu minta tolong. Kenapa aku malu? Karena aku sudah gembar-gembor berkali-kali. Siapa Tuhanku? Aku katakan kepada orang-orang termasuk kepada Raja Persia. Tuhanku namanya disebut sebagai Jehovah Nisi. Allah panji keselamatan. Tuhanku namanya disebut sebagai Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Justru di dalam tengah-tengah badai seperti ini. Jehovah Nisi tidak bisa menjadi Jehovah Nisi. Jehovah Jireh tidak bisa berfungsi. Kalau aku harus minta tolong kepada Raja Ahasiweros, maka aku malu dan aku akan mempermalukan nama Jehovah Nisi dan Jehovah Jireh. Sudah mengerti kebenaran ini? Waktu saya melihat dan merenungkan kebenaran ini, inilah satu karakter penting yang perlu dimengerti oleh gereja Tuhan. Kalau saudara berjalan menghindari badai, maka engkau sedang akan mempermalukan Tuhan Allahmu. Engkau sedang membunuh kesaksianmu sendiri. Karena selama ini engkau bergembar-gembor berkata, Tuhanku baik, Tuhanku maha perkasa. Ketika engkau berjalan melewati badai. Kenapa engkau harus mengandalkan manusia? Kenapa engkau harus menghindari badai? Karena sebetulnya ada ketidakmurnian di dalam hatimu. Saudaraku, firman Tuhan katakan, buang yang seperti ini. Esra memilih untuk berlutut di hadapan Tuhan. Dia mengumumkan puasa raya. Dan dia berpuasa di hadapan Tuhan. Karena Esra berkata, aku malu mengandalkan raja. Aku gak mau membunuh kesaksianku sendiri. Aku gak akan membawa malu kepada Tuhan Allahku yang aku wakili. Saudaraku, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Berapa sering dalam hidupmu menghadapi badai. Yang paling mudah seperti kesaksian saya sendiri 2 minggu yang lalu. Saya pinjam uang orang supaya saya menghindari badai. Dan sekarang orang itulah
yang harus menghadapi badai. Saudaraku, kira-kira apa yang terjadi dengan kesaksian hidup saya? Di mana Tuhan Allahmu yang engkau sebut sebagai Jehovah Jireh? Kenapa engkau mengandalkan manusia? Karena aku malu untuk, aku nggak tahu malu untuk mempermalukan Tuhan. Kalau saudara mau menjadi anak Tuhan yang benar hari ini, kalau engkau mau melihat Tuhan di tengah badai, hari ini perhatikan kebenaran firman Tuhan. Miliki rasa malu yang ilahi. Seperti yang ada pada Ezra. Jangan pinjam kemana-mana. Jangan minta-minta kemana-mana. Jangan lakukan dosa. Jangan hindari badai. Lakukan yang benar. Saudara sendirilah yang harus ambil keputusan. Karena apa? Karena aku tidak mau mempermalukan Tuhan Allahku. Aku malu minta tolong kepada orang lain. Saudaraku, hari-hari ini rasa malu seperti ini nyaris hilang dari antara anak-anak Tuhan sekalipun. Dari gereja Tuhan, bahkan dari hamba-hamba Tuhan sekalipun. Gereja Tuhan, dengarkan apa yang saya ingin sampaikan. Miliki rasa malu yang ada pada Ezra. Dia malu mengandalkan raja. Dia malu minta bantuan orang lain. Karena kalau sampai dia lakukan ini, dia akan membunuh kesaksiannya sendiri. Dia akan mempermalukan Tuhan yang mengutus dia. Saudaraku, saya renungkan, saya bertobat sungguh-sungguh. Tuhan, selama ini berkali-kali kadang-kadang terbesit dalam pikiran saya. Cara yang paling mudah adalah menghindari badai. Minta tolong, minta bantuan, minta ini, minta itu dan sebagainya. Pinjam uang, walaupun gak ada niat untuk bayar. Saudaraku, itulah yang sering dilakukan bahkan oleh anak-anak Tuhan. Gak punya rasa malu ilahi. Ezra berkata, aku malu minta bantuan sama raja. Karena aku tidak mau mempermalukan Tuhan Allahku. Saudaraku, gereja Tuhan, ini adalah cacat karakter yang saudara sendiri harus ambil dan buang. Kalau saudara tidak mau berani mengambil cacat karakter ini dan buang sungguh-sungguh, you will never see God in the midst of the storm. Engkau tidak akan pernah melihat Tuhan di tengah-tengah badai. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu, saudara mungkin sebagian mendengar satu berita yang begitu heboh. Tahun lalu, ada seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Sangat terkenal, sangat prominent, bukan dari Indonesia. Saudaraku, saya nggak usah sebut namanya. Hamba Tuhan ini tahun lalu kena kanker dan meninggal. Hamba Tuhan ini luar biasa. Saya katakan betul-betul luar biasa. Dia seorang doktor, seorang yang sangat-sangat dalam pengajarannya. Dan sangat-sangat luar biasa. Dipakai Tuhan, hikmatnya luar biasa. Saya betul-betul diberkati oleh buku-bukunya. Oleh pengajaran yang luar biasa. Tahun lalu dia meninggal. Setelah dia meninggal, ada satu berita busuk yang keluar ke permukaan. Sebetulnya berita busuk ini sudah lama ada sejak tahun-tahun sebelumnya. Tapi ditutup-tutupi kemudian muncul kembali setelah hamba Tuhan yang luar biasa ini meninggal. Yaitu skandal pelecehan seksual yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini. Dan kebiasaannya mengunjungi panti pijat dan sebagainya. Saudaraku, bahkan dia punya saham di salah satu panti pijat. Begitu skandal ini muncul, karena gak bisa ketahan lagi, dibawa oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Bahkan oleh sesama anak-anak Tuhan. Maka organisasi daripada hamba Tuhan ini memutuskan untuk meng-hire satu private investigator, satu investigator privat untuk menyelidiki kebenaran daripada skandal ini. Beberapa bulan mereka menyelidiki, mereka ambil bukti-bukti dan kemudian mereka membuat laporan tertulis, disebarkan di seluruh dunia. Ternyata skandal itu benar adanya. Dan semua yang terjadi itu sebetulnya sudah lama terjadi, ditutup-tutupi, dipendam. Tapi kebiasaan buruk ini terus-menerus dipelihara sampai setelah dia mati. Saudara tahu, setelah dia mati, kemudian beberapa minggu yang lalu, anak paling besar daripada hamba Tuhan ini, anak pertamanya
seorang wanita, mungkin anak itu seumur saya sekarang. Ya. Anaknya itu seumuran, kurang lebih seumuran saya. Seorang wanita berdiri di depan televisi, di hadapan seluruh dunia, disiarkan di video. Dia lakukan begini, dia minta maaf atas nama papahnya. Dia katakan, saya minta maaf untuk papah saya dan untuk pemimpin kami. Jadi bukan hanya papah tapi juga pemimpin organisasi Kristen ini yang luar biasa. Dia minta maaf. Kemudian dia minta maaf juga kepada para korban yang sudah dilecehkan. Para donatur yang terlalu percaya kepada kami. Dan sudah diberkati selama ini oleh pelayanan daripada ayah kami dan pemimpin kami. Berkali-kali dia refer kepada pernyataan seperti itu. Dan yang ketiga, dia katakan begini, saya mau bicara kepada sesama anak-anak Tuhan atau hamba Tuhan lain. Yang juga sedang atau terus menerus berjalan yang sama seperti yang papa lakukan. Yaitu sedang terlibat di dalam pelecehan seksual. Skandal kenajisan yang terus menerus dipelihara. Anak ini harus berdiri. Dia katakan gini, hentikan sekarang, bertobat sekarang. Dan tinggalkan semua hidup yang lama. Kunjungi salah satu hamba Tuhan dan bicarakan, minta ampun, minta dibimbing. Supaya hidupmu total dipulihkan. Saudaraku, waktu saya mendengar ini, pada waktu saya tahu tentang kejatuhan hamba Tuhan ini, hati saya nggak bisa terima. Terus terang saya katakan, berbulan-bulan saya nggak bisa terima dan saya memilih untuk tidak percaya. Karena saya tahu ini luar biasa orang ini, hamba Tuhan ini, wah luar biasa, sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Jadi sebagian besar hati saya memilih untuk nggak mau percaya. Tapi setelah semua dibicarakan, bahkan setelah anaknya sendiri bicara mengakui dan minta maaf di depan publik. Saya seperti hambar hati saya. Nggak tahu harus berbuat apa. Sedih atau kecewa atau apa saya nggak tahu. Saya betul-betul tertegun. Nggak bisa bicara apa-apa. Saudaraku, saya ingin sampaikan kepada saudara. Bagaimana kalau itu anakmu satu kali. Setelah engkau tidak ada lagi di muka bumi. Harus berdiri di hadapan televisi atau di hadapan orang lain. Minta maaf atau bahkan di hadapan peti mati. Minta maaf atas nama papa atau atas nama mama. Karena papa dulu waktu hidupnya begini. Mama dulu waktu hidupnya begini. Dan engkau mungkin bagian daripada dosa yang tidak pernah diselesaikan. Ada hutang yang tidak pernah diselesaikan. Ada perkara-perkara kenajisan yang tidak pernah diselesaikan. Sampai anak itu harus bicara minta maaf atas nama papahnya. Saudaraku, waktu saya merenungkan ini, saya diingatkan kepada 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung untuk menjadi sesembahan. Jangan sebut nama Allahmu dengan sia-sia. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan sebagainya dan sebagainya. Saudaraku, waktu saya renungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya baca kembali di dalam Keluaran 20. Dari 10 perintah Allah ini, ada satu perintah yang sampai semuanya bukan cuma sekedar mengajar hubungan saudara dengan Tuhan. Tapi perintah ini menghubungkan saudara dengan keturunanmu. Yaitu perintah yang kedua, dikatakan gini, jangan membuat patung, baik yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, di bumi, ataupun yang di bawah bumi. Dan sujud menyembah kepadanya. Sebab aku adalah Tuhan Allah yang cemburu. Akulah yang menimpakan dosa ayah kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Saudaraku, kenapa bapak yang berdosa? Anak harus menerima upah daripada dosa papahnya. Bahkan keturunan ketiga dan keturunan keempat. Saudaraku, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Ada perkara-perkara yang saudara dan saya mungkin lakukan. Tutup rapat-rapat. Ketidakmurnian di dalam hati. Kerikil-kerikil, perkara-perkara kenajisan, kebiasaan buruk yang merusak karaktermu. Dan kau simpan rapih-rapih. Kitab Amsal berkata begini, air curian itu manis rasanya. Roti yang dimakan dengan diam-diam itu lezat rasanya. Saudaraku, kalau mungkin saudara selama ini adalah penikmat daripada air curian. Atau roti yang dimakan dengan diam-diam. Sekalipun itu lezat,
you have to pay the price. Kalau saudara nggak mau bayar harganya, anak cucumu akan bayar harganya. Saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri, betapa banyak orang-orang yang anak cucunya terhambat masa depannya karena kesalahan papahnya. Ada seorang yang saya kenal, ingin melamar seorang gadis yang cantik luar biasa. Dipakai Tuhan, anak orang ternama. Ketika anaknya mulai pacaran dengan pria ini, orang-orang tetangga-tetangga, teman-teman dekat berkata begini, hati-hati, ini pria, memang bagus pendidikannya begini-gini, sekolahnya kelihatannya semuanya baik. Tapi bapaknya itu suka main perempuan. Jangan-jangan DNA yang sama mengalir dari bapak kepada anaknya. Ada lagi yang berkata begini, bapaknya itu tukang utang. Jangan sampai nanti perusahaanmu dihancurkan karena engkau punya mantu seperti itu. Ada begitu banyak perkara-perkara sederhana. Anak terhambat masa depannya karena kesalahan papa, karena kesalahan mama. Saudaraku, anak hamba Tuhan tadi berdiri di depan televisi, mengakui dosa papahnya. Saya tahu pasti hatinya menjadi hambar, bergejolak. Dia cinta sama papahnya, tapi dia cinta kebenaran. Dia tahu apa yang benar. Papahnya gagal untuk minta maaf. Papahnya gagal untuk menyelesaikan pelecehan seksual. Maka anaklah yang harus menanggung malu minta maaf di hadapan Tuhan, di hadapan orang banyak. Saudaraku, ketika saya renungkan kebenaran ini, inilah satu perkara yang Tuhan katakan di dalam Keluaran 20 tentang hukum yang kedua. Jangan membuat bagimu patung, menyerupai apapun, baik itu yang di udara, di bumi ataupun di bawah bumi. Saudaraku, ini bicara mengenai tatanan niaga. Beberapa saudara mungkin bekerja dengan sesuatu yang berhubungan dengan apa yang ada di atas langit, seperti penerbangan dan sebagainya. Atau di bumi, seperti peternakan dan sebagainya. Atau di bawah bumi, pertambangan dan sebagainya. Saudaraku, apapun itu bentuknya, kalau itu menjadi berhala yang engkau sembah, maka anak cucumu akan menanggung rasa malu daripada semua ini. Saya ingin sampaikan betul-betul belajar untuk lepaskan dirimu dari perkara-perkara ini. Kompas tidak akan memaksa saudara. Kompas hanya menunjukkan di mana tujuan Tuhan. Engkau sendiri harus mengambil keputusan. Ini membuat hati saya tidak murni. Saya dengan tangan saya sendiri berani membuang sebelum terlambat. Saudaraku, saya renungkan. Kenapa hamba Tuhan sebesar, seluar biasa itu gagal untuk membereskan masalahnya sewaktu dia masih hidup. Bahkan ada waktu beberapa bulan ketika dia kena kanker, dia berbaring di tempat tidurnya. Dia punya kesempatan untuk menyelesaikan semua itu. Kenapa dia nggak selesaikan? Saudaraku, perhatikan. Karena satu perkara, rasa malu di hadapan orang lain. Bagaimana kata orang, kalau saya pendeta besar, hamba Tuhan luar biasa, ternyata jatuh di dalam dosa seperti ini. Rasa malu itu menghambat dia untuk melangkah menggenapi tujuan Tuhan. Esra punya rasa malu untuk menahan kejahatan karena dia nggak mau mempermalukan Tuhan. Saudara lihat dua hal ini. Hari ini keputuskan bagi dirimu sendiri. Rasa malu yang seperti apa yang ada pada dirimu. Rasa malu untuk mempermalukan Tuhan atau rasa malu untuk mengakui kesalahanmu. Saudaraku, lepaskan semua perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semua dosa, semua perkara-perkara kerikil yang membuat engkau cacat karakter di hadapan Tuhan. Buang hari ini sungguh-sungguh dengan tanganmu sendiri. Ambil keputusan supaya engkau bisa melihat Tuhan di tengah-tengah badai. Saudaraku, saya terlalu yakin dan terlalu percaya. Semua kita pasti bisa melihat kebajikan Tuhan. Saudaraku, kalau saya bersaksi bagaimana Tuhan tolong saya. Beberapa tahun yang lalu ketika kita mulai menghadapi masalah demi masalah. Kami berdoa suami istri. Tiba-tiba dari mulut istri saya berkata begini. Tuhan berkata, aku akan selesaikan selembar demi selembar, satu persatu. Saudaraku, sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan sekalipun, saya nggak percaya. Saya tuntut Tuhan mana selembar demi selembar. Tapi betul-betul terjadi. Hari ini saya saksi hidup. Kalau saya masih bisa berdiri di tempat ini. Karena selembar demi selembar Tuhan selesaikan. Tuhan jamah, Tuhan lakukan perkara-perkara besar. Jangan hindari badai. Hadapi badai yang engkau alami. Dan andalkan Tuhan. Di situ engkau akan melihat Tuhan. Belajar seperti Esra.
Aku malu minta bantuan orang lain. Aku malu menghindari badai. Karena aku tidak mau mempermalukan Tuhan Allahku. Dan justru gak usah malu untuk mengakui kesalahanmu. Untuk minta dibimbing. Untuk minta dituntun. Supaya engkau betul-betul mampu melihat Tuhan. Saudara tangkap perkara ini? Hari ini renungkan betul-betul dan lakukan ini selama beberapa waktu ke depan. Belajar buang semua cacat. Semua yang membuat hatimu tidak murni. Mari hamba Tuhan tampil ke depan, kita akan siapkan hati kita sebelum kita terima tubuh dan darah Kristus hari ini. Buang semua cacat, semua kerut, semua yang membuat hatimu tidak murni di hadapan Tuhan. Lagu yang tadi tapi agak kerendahan sedikit. Jamin tadi. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I will stand in your hand. Saya tampilkan kata-kata. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, The darkest night, you are close like no other. I've known you As a father, I've known you as a friend. and I will have lived in all the goodness of God. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan kepada Tuhanmu. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Semua mata tertutup, saudaraku. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya berdiri mewakili kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya ingin bertanya kepada saudara, berapa banyak saudara yang berani berjalan melalui badai, melalui api sekalipun ketika Tuhan tuntun saudara berjalan melalui itu? Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan kalau mungkin saudara sedang melewati itu hari-hari ini, dan hari ini engkau mengambil keputusan, Tuhan, aku dengar firman-Mu. Tanganku sendiri yang harus membuang semua cacat karakter yang ada di dalam diriku, supaya aku tidak mempermalukan Tuhan Allahku. Lebih baik aku berlutut dan berpuasa di hadapan Tuhan, daripada aku mempermalukan dan membunuh kesaksianku. Kalau itu keputusan saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang letakkan tanganmu sendiri di dadamu. Katakan kepada Allahmu, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap tangan yang tertumpang di dada masing-masing. Biarkan mereka melihat Tuhan di tengah-tengah badai. Tuhan, hari ini murnikan gerejamu dari semua cacat, semua kerut ataupun yang serupa itu Tuhan. Supaya kami mampu berdiri dan melihat kebajikan Tuhan. Bahkan goodness after goodness akan mengejar kami dalam sepanjang umur hidup kami. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua yang Kau kerjakan Tuhan. Tuhan layakkan kami Tuhan Yesus untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Saya undang Pendeta Purba dan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani hari ini.
All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Terima kasih Bapak buat pesan-pesanmu pagi hari ini. Sebentar kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Layakkan kami pelayan-pelayan Tuhan, layakkan kami semua yang juga mengikuti sakramen perjamuan kudus hari ini. Layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami lakukan Bapak bukan rutinitas, tapi untuk mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan, mengingat-ingat segala perbuatan Tuhan atas hidup kami. Betapa kalau tanpa Tuhan kami tidak bisa ada di ruangan ini saat ini. Layakkan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Saudaraku yang kasih, sebelum kita lakukan sakramen perjamuan kudus ini, saya ulangi firman Tuhan tadi. Saudara mau melihat Tuhan pada musim pandemi seperti sekarang ini? Saudara mau melihat keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupmu di masa sulit seperti sekarang ini? Kerikil-kerikil, hal-hal yang tidak berkenan, yang kau sembunyikan rapat-rapat, istrimu enggak tahu, suamimu enggak tahu, bahkan gembalamu enggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Itu harus action dari saudara sendiri. Saudara berjanji, saudara tinggalkan itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Tahukah saudara bahwa roti yang barusan yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Apakah saudara percaya bahwa anggur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Apakah saudara percaya oleh bilur-bilurnya semua penyakit sembuh? Mari minum dengan iman di dalam nama Yesus. Mengucap syukur sama Tuhan, terima kasih. Bapak, terima kasih buat pesan-pesanmu hari ini. Engkau mengasihi kami semua umat pilihan-Mu di tempat ini. Terima kasih, kuatkan kami Bapak, biar kami ini punya rasa malu seperti yang dilakukan Ezra. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ke depan ini, begitu kami buang ini semua, hidup kami pasti berubah. Kami lebih baik, kami malu kepada Tuhan daripada malu kepada manusia. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sekarang mari kita berdoa syafaat bagi bangsa kita. Bapak, kami umat pilihan-Mu di tempat ini. Kami berdoa buat bangsa di mana kami berada. Kami lepaskan berkat bagi negeri ini. Negeri ini pasti diberkati oleh kemurahan Tuhan. Bapak, pakai Engkau berikan roh dan hikmat kepada Pak Jokowi Maruf Amin untuk memimpin bangsa yang besar ini. Terima kasih, kami pasti bisa melalui, negara ini pasti bisa melalui masa-masa sulit pandemi lonjakan COVID-19 seperti sekarang ini. Kami pasti bisa lalui karena kemurahan Tuhan. Makasih Tuhan, berkati semua jemaat yang Kau percayakan di tempat ini. Bagi tangan-tangan yang sudah memberi, bukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka. Oh Bapa, terima kasih Yesus, haleluya. Lindungi mereka, proteksi mereka. Jauhkan mereka dari belalang-belalang pelahap. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Sekarang mari angkat kedua belah tanganmu. Terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu dengan iman, menengadah kepada Bapa si pemberi berkat itu. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia siap menolongmu at any time. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat saat ini. Dia tahu isi hatimu saat ini. Oh Papa, Tuhan memberkati tangan-tangan terangkat saat ini. Dengan berlimpah-limpah, diberkati usahamu, diberkati bisnismu, oh haleluya, diberkati keluarga besarmu, diberkati anak cucumu, hidupku menjadi saluran berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan dengan iman berteriak sama-sama katakan amin, haleluya. Yesusku, terima
syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena jam 10